Kali ini kita bakal bedah bareng sebuah panduan klasik buat membangun kekuatan batin yang kokoh. Kita akan selami 4 pilar utama yang udah teruji zaman untuk membentuk karakter yang tangguh. Nah, ini dia pertanyaannya. Di tengah dunia yang kayaknya selalu narik kita buat fokus ke hal-hal luar, penampilan, status, pencapaian, gimana sih cara kita membangun kekuatan dari dalam? Pertanyaan ini penting banget dan jadi inti dari obrolan kita. Ternyata ada loh sebuah kerangka kerja dari tradisi Islam kuno yang luar biasa kuat. Isinya 4 pilar fundamental yang bukan cuma sekedar teori, tapi benar-benar alat praktis buat kita menjalani hidup yang lebih punya prinsip. Oke, pilar pertama kita ngomongin soal sesuatu yang kita semua pengen punya, kehormatan. Tapi ini bukan soal gimana orang lain lihat kita ya, ini lebih dalam lagi, yaitu soal menjaga integritas diri kita sendiri. Nah, konsep ini namanya muru'ah. Gampangnya, anggap aja ini kayak komitmen sadar buat mastiin semua tindakan kita sejalan sama akhlak yang baik. Intinya, kita secara aktif menjaga kehormatan batin kita sendiri, bukan nunggu dinilai orang lain. Dan yang menarik, kehormatan sejati itu ternyata punya 3 dimensi. Pertama, ke diri sendiri. Gimana kita bersikap pas lagi sendirian gak ada yang ngawasin. Kedua, ke orang lain. Gimana kita berinteraksi di lingkungan kita. Dan ketiga, ke Tuhan. Rasa tanggung jawab kita ke Sang Pencipta. Lengkap banget kan? Oke, kalau tadi kita bahas apa yang kita lakukan, sekarang kita geser lebih dalam. Kenapa kita melakukannya? Pilar kedua ini, ikhlas atau ketulusan, ngajak kita buat jujur sama motivasi terdalam kita. Inti dari ikhlas itu simple, membersihkan niat. Jadi kita ngelakuin sesuatu bukan karena pengen dibilang hebat, bukan karena pengen dapat pujian, tapi murni dari hati, tanpa ada agenda tersembunyi. Dan kerennya lagi, ikhlas ini ada levelnya. Perjalanannya itu dimulai dari berbuat baik karena masih ngarepin imbalan, terus naik ke level di mana kita cuma mikirin akhirat, sampai akhirnya di level tertinggi, kita berbuat baik murni karena cinta. Udah bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Lanjut ke pilar ketiga. Nah, ini menarik banget. Kita bakal bahas emosi yang seringkali dianggap negatif, rasa malu. Dan kita lihat gimana emosi ini bisa diubah jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Yuk kita bedah konsep al-haya. Jadi, al-haya ini bukan rasa malu yang bikin kita minder atau nggak berani ngapa-ngapain ya. Justru sebaliknya, ini tuh kayak kompas moral di dalam diri kita. Sebuah kesadaran yang otomatis nuntun kita ke arah yang baik dan jadi rem buat hal-hal yang buruk. Nah, ini penting banget buat dibedain. Rasa malu yang sejati itu justru jadi kekuatan, jadi pendorong buat berbuat baik. Dia itu perisai. Sebaliknya, rasa malu yang keliru itu malah jadi kelemahan, bikin kita nggak percaya diri dan nggak mau bertindak. Yang satu perisai, yang satunya lagi penjara. Beda banget kan? Dengerin deh kutipan dari Nabi ini benar-benar memperluas pemahaman kita. Rasa malu di sini bukan cuma soal perbuatan, tapi juga soal menjaga pikiran kita dari hal-hal negatif, menjaga apa yang masuk ke tubuh kita, dan yang paling penting, selalu ingat kalau hidup ini nggak selamanya. Oke, pilar terakhir, zuhud. Ini nih yang kayaknya nabrak banget sama gaya hidup modern yang serba ngejar materi. Konsep ini justru nawarin sudut pandang kesuksesan yang beda total, yang akarnya ada di kesederhanaan. Jadi, zuhud atau kesederhanaan itu bukan berarti kita harus miskin, bukan. Intinya adalah melepaskan keterikatan hati kita sama dunia. Ini soal kesadaran bahwa kekayaan sejati itu bukan ditumpukan barang, tapi di fokus kita pada hal-hal yang lebih kekal. Nah, tabel ini ngejelasin dengan pas banget. Orang bisa aja kaya raya, tapi hatinya nggak terikat sama hartanya. Sebaliknya, ada orang yang mungkin nggak punya banyak, tapi pikirannya cuma soal duit. Jadi, kesederhanaan itu soal kondisi hati, bukan kondisi rekening bank. Oke, biar nggak cuma teori, kita lihat yuk gimana pilar-pilar ini benar-benar hidup dalam sebuah kisah nyata yang luar biasa dari sejarah Islam. Sebuah cerita tentang karakter yang dibentuk lewat kesulitan. Kita akan masuk ke kisah hidup Sayyidah Fatimah, putri Nabi, dan suaminya Ali. Walaupun status mereka sangat mulia, kehidupan mereka sehari-hari itu cerminan dari kesederhanaan yang total. Ini contoh nyata dari semua yang kita bahas. Coba bayangin deh kerja fisik yang mereka lakuin setiap hari. Tangan Fatimah sampai kapalan karena harus menggiling gandum sendiri. Mereka benar-benar ada di titik paling lelah dan mereka ngeliat ada kesempatan buat dapat sedikit keringanan. Di momen itulah, mereka datang ke sang Nabi, ayah Fatimah, dengan sebuah permintaan yang sangat manusiawi, penuh harap. Dan jawaban sang Nabi, wow, ini adalah sebuah pelajaran kepemimpinan yang luar biasa. Beliau lebih milih kesejahteraan orang-orang miskin di komunitasnya daripada kenyamanan anak perempuannya sendiri.
Ini nunjukin di mana prioritas dan kehormatan sejati berada. Justru jawaban tidak itulah yang menjadi momen paling berharga. Penolakan itu jadi pelajaran langsung tentang pengorbanan dan ketidakterikatan yang akhirnya menempa karakter luar biasa mereka yang kita kenal sampai sekarang. Jadi, kalau kita rangkum keempat pilar ini, kehormatan, keikhlasan, rasa malu, dan kesederhanaan bukan cuma konsep-konsep indah di atas kertas. Ini adalah panduan yang sangat relevan dan bisa diterapkan oleh siapa saja untuk membangun karakter yang kuat buat menghadapi tantangan hidup. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungkan sejenak. Dari 4 pilar yang udah kita bahas, pilar mana yang rasanya paling menantang buat Anda terapkan sekarang? Merenungkan pertanyaan ini mungkin bisa jadi langkah pertama Anda dalam perjalanan membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan.